Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika IPA. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Terlebih dahulu kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas. Seperti kita manusia, kita bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua yaitu bergerak, baik itu gerak aktif maupun gerak pasif. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Dari yang kecil kemudian menjadi besar. Kemudian yang keempat membutuhkan makan sebagai sumber energi ya. Selanjutnya ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak atau reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Kemudian ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat siksa atau ekskresi. Lanjut ke klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara penggolongan atau pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri atau sifat dari makhluk hidup tersebut. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu taksonomi, sedangkan tokoh yang memperkenalkan taksonomi modern atau dikenal dengan Bapak Taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Terdapat beberapa tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Tingkatan pada klasifikasi makhluk hidup disebut takson. Adapun tingkatan takson yaitu ada kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Semakin ke atas, maka kesamaan ciri-cirinya semakin sedikit, namun anggotanya semakin banyak. Sedangkan semakin ke bawah, kesamaan ciri-ciri semakin banyak, dan anggotanya semakin sedikit. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan klasifikasi 5 kingdom. Yang dimaksud di sini adalah pengelompokan 5 kingdom. Ada Monera, Protista, Fungi, Lantae, dan Animalia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada Monera. Ciri-ciri dari Monera yaitu uniseluler atau bersel tunggal. Kemudian prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Contoh dari Monera yaitu ada bakteri, Cyanobacteria, atau ganggang hijau biru. Kingdom yang kedua ada Protista. Ciri-ciri Protista, yang pertama ada yang uniseluler, bersel satu, ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Kemudian eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Protista terbagi menjadi 3. Ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Yang pertama, protista mirip hewan atau disebut protozoa. Berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 4, antara lain ada rhizopoda yaitu bergerak dengan menggunakan kaki semu, contohnya ada amuba. Yang kedua ada ciliata, yaitu bergerak dengan menggunakan rambut getar, contohnya adalah paramecium seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang ketiga ada flagellata, bergerak dengan menggunakan bulu cambuk, contohnya adalah Trypanosoma gambiens. Yang keempat ada sporozoa, tidak memiliki alat gerak, contohnya adalah Plasmodium. Selanjutnya protista mirip tumbuhan, yaitu kelompok ganggang atau alga. Ada alga hijau atau chlorophyta, alga coklat Phaeophyta, dan alga merah yaitu Rhodophyta. Lanjut, protista mirip jamur, contohnya adalah jamur lendir. Yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Ciri-ciri jamur yaitu yang pertama uniseluler, bersel satu, ada juga yang multiseluler, bersel banyak. Kedua, eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Ciri yang ketiga, tubuh jamur terdiri atas benang-benang yang disebut hifa. Yang keempat, tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Kingdom yang keempat yaitu plantae atau tumbuhan. Ciri-ciri kingdom plantae yang pertama, multiseluler atau bersel banyak. Yang kedua, bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Yang ketiga, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof. Kingdom plantae ini terbagi menjadi 3 divisi. Ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, ada Bryophyta tumbuhan lumut, kemudian ada Spermatophyta tumbuhan berbiji. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tumbuhan paku.
Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu batang, akar, dan daun dapat dibedakan. Kemudian, daun muda pada tumbuhan paku tumbuh menggulung. Yang ketiga, pada daun dewasa terdapat sorus atau kotak spora. Yang kedua, tumbuhan lumut. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut yang pertama, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati atau disebut talopita. Kemudian akarnya berupa akar semu atau rhizoid. Yang ketiga, tidak memiliki berkas pembuluh, xilem, dan phloem. Yang ketiga, ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibedakan lagi menjadi dua. Ada tumbuhan berbiji terbuka, disebut gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Oke, kita pelajari ciri-cirinya masing-masing. Untuk tumbuhan berbiji terbuka, cirinya yaitu akarnya tunggang. Kemudian alat reproduksi dalam bentuk strobilus. Yang ketiga, bakal biji tidak terbungkus oleh daun buah dan pembuahannya tunggal. Sedangkan ciri tumbuhan berbiji tertutup, akarnya ada yang tunggal atau serabut. Umumnya memiliki daun yang berbentuk pipih dan lebar. Yang ketiga, bakal bijinya tertutup oleh daun buah dan pembuahannya ganda. Contoh tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae ada melinjo, pinus, dan pohon cemara. Lanjut, untuk tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dibagi dua, ada monokotil dan dikotil. Untuk yang monokotil, cirinya yaitu berkeping satu. Kemudian akarnya serabut, tidak memiliki kambium, batangnya tidak bercabang, kemudian tulang daun sejajar dan melengkung, dan terakhir jumlah kelopak bunga 3 atau kelipatannya. Sedangkan ciri tumbuhan berbiji tertutup dikotil yaitu berkeping 2, akarnya tunggang, sudah memiliki kambium, kemudian batang bercabang-cabang, tulang daun menyirip atau menjari, dan jumlah kelopak 2 atau 5 atau kelipatannya. Kingdom yang terakhir yaitu animalia atau hewan. Ciri-ciri dari kingdom animalia antara lain multiselular atau bersel banyak, kemudian eukariotik atau tidak, atau memiliki membran inti. Kingdom animalia dibagi lagi menjadi dua, yaitu hewan invertebrata tidak bertulang belakang dan hewan vertebrata bertulang belakang. Yang pertama, hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Terdapat 8 filum dalam klasifikasi invertebrata, ada Annelida, yang kedua Arthropoda, kemudian Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Nemathelminthes, Platyhelminthes, dan Porifera. Untuk Annelida, hewan ini memiliki tubuh yang berbentuk gilik dan bersegmen. Contohnya adalah cacing tanah dan lintah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian untuk Arthropoda, yaitu hewan yang memiliki tubuh berbuku-buku. Di antaranya ada kalajengking dan kaki seribu. Selanjutnya, Coelenterata. Hewan pada film ini memiliki tubuh berongga, contohnya ada ubur-ubur dan anemon laut. Lanjut, Echinodermata. Hewan berkulit duri, contohnya ada bintang laut dan landak laut. Selanjutnya, pada film Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak, contohnya ada siput dan gurita. Selanjutnya, Nemathelminthes, yaitu cacing berbentuk silindris atau bulat panjang. Contohnya ada cacing perut dan cacing kremi. Lanjut, Platyhelminthes, yaitu cacing berbentuk pipih dan lunak. Contohnya ada cacing pita dan planaria. Yang terakhir ada Porifera, yaitu hewan yang memiliki tubuh berpori-pori. Ada Spongyla dan Glacepong. Selanjutnya, hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Terdapat 5 filum, ada yang pertama, Pisces, contohnya ada ikan. Kemudian amfibi, contohnya ada salamander dan katak. Yang ketiga ada mamalia, contohnya yaitu ada kanguru dan lumba-lumba. Yang keempat, aves atau unggas, contohnya adalah ayam dan burung. Kemudian hewan vertebrata yang terakhir ada reptil, contohnya ada buaya, ular, bunglon, kadal, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, pembahasan tentang sistem penamaan makhluk hidup oleh Carolus Linnaeus yang disebut dengan tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Ada beberapa syarat dalam tata nama binomial nomenklatur. Yang pertama, nama ilmiah makhluk hidup ditulis dalam bahasa Latin. Yang kedua, terdiri atas 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies. Kemudian, huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama spesies ditulis dengan huruf kecil. Yang terakhir, ditulis miring atau dicetak tebal atau bergaris bawah.
Contohnya seperti berikut ini. Ada Oryza sativa. Ya, kata pertama Oryza itu menunjukkan genus dan sativa menunjukkan spesies. Penulisannya bisa dilihat, bisa ditulis dengan huruf miring, kemudian dicetak tebal apabila ditulis tegak, ataupun apabila ditulis tegak bisa diberi dengan garis bawah, tanda garis bawah. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.